Siap. Awak cek dulu biar nak langkah solar. Biar langkah. Isi namanya pembangunan satu ya setiap hari mas. Oh, susah. Iya, 100.000 bang. 100.000. Pembangunan itu. Bisa saja Gimana guys, setelah melihat video di awal tadi, kalian sudah paham kan kenapa si botak mencak-mencak panik saat Ahok ingin membongkar kebusukan-kebusukan yang terjadi di Pertamina. Nah, Andre ini saya kira betul-betul kecipratan kasus korupsi yang begitu besar di Pertamina. Kemudian saya kira apa yang menjadi aksinya Andre ini menjadikan bumerang bagi dirinya, karena netizen tidak pernah berhenti untuk bersuara. Bahkan ada salah satu mbak-mbak yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana beliau membongkar mengenai persoalan salah satu anggota DPR yang memakai wanita di hotel, dan itu ditujukan untuk Pak Andre. Aduh, saya kira semua keburukannya bisa-bisa terbongkar. Kenapa? Karena mencoba untuk melawan kebenaran. Tentu netizen tidak akan pernah membiarkan siapapun yang membela para koruptor pasti akan binasa. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama kita simak dulu seperti apa komentar-komentarnya. Silahkan sahabat-sahabat berikan tanggapannya. Nah, ketahuan kan? Awak cek dulu biar tak langkah solar. Andre botak. Harusnya KPK juga memeriksa yang namanya Andre yang dari Gerindra ini, bro. Wajib sih diperiksa. Tuh jalan yang namanya Dirut Pertamina yang kemarin oplos. Awak cek dulu biar lancar ya. Artinya ngecek oplosan kalian itu lancar-lancar aja kan? Begitu kan? Woi, rakyat ini udah cerdas, Andre. Ketahuan yang paling merongrong itu ada apanya gitu. Dengan Dirut Pertamina yang mengoplos yang namanya Pertalite menjadi Pertamax kemarin. Udah untung gede lo ya. Iya. Makanya lu nggak mau terjerat kan, menggonggong gitu kan. Nah, Andre, tuh Dirut Pertamina kemarin yang terseret masalah oplos, masa dia doang yang ditangkap? Masa dia doang? Masa Dirutnya aja yang diseret, Andre? Andre kan ke lapangan juga ikut ngecek masalah oplosan kemarin lancar atau enggak kan? Nah, disinilah bro, kenapa orang-orang banyak yang kebal hukum kalau dekat sama Wiwi, ya kan? Ini kan dari Gerindra juga. Nah, kenapa hanya Dirut Pertamina aja ngeceknya aja bareng sebelum tertangkap yang namanya Dirut Pertamina kemarin? Nah, sebelum tertangkap yang namanya Dirut Pertamina kemarin, Andre kan jalan tuh sama dia cek katanya biar lancar. Iyalah lancar nih ye. Andre botak lancar nih ye oplosan kemarin. Apa rakyat Indonesia nggak curiga sama yang namanya Andre? Ada apa gitu? Nah, dari gerak-gerikmu aja paling merongrong bilang fitnah dan segala macam. Itu buktinya tuh. Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Terus kita disuruh percaya gitu sama Mbak anggota Oki Pera ya? DPR yang abis make perempuan di hotel, terus bikin sandiwara gerebek-gerebekan saking kepengen jadi gubernur di Sumbar. Followernya 0 itu loh. Saya screenshot Pak. Ya kalau di proses hukum nggak main lah kalian bang. Baru diserang buzzer Ahok aja udah screenshot. Kalau saya bawa ke proses hukum nanti mudah saya melaporkannya. Nggak main, lemah kalian, lemah. Tengok abang aku Bang Anies diserang dari buzzernya Pak Jokowi, buzzernya Ahok dulu, slow aja, nggak ada betungki, cengeng. Lemah kali kalian, lemah. Nggak kayak abang aku, mau screenshot, mau bawa ke lembaga hukum kalau misalnya apa. Anies kalau mau dia kayak gitu, udah penuh penjara tuh buzzer-buzzer. Nggak,
Karena kalau menjadi pejabat publik tuh dia harus terima kritikan. Betul. Jangan orang mengkritik dianggap musuh. Inilah kalau orang kritik dianggap musuh, baper jadi pejabat publik. Apaan? Makanya 2029 ada lagi pilih Pak Anies, pejabat publik atau calon presiden atau bahkan menjadi presiden, insya Allah nggak akan baper sama orang mengkritik. Apaan kalian ini? Baru dikritik sedikit aja udah menangis. Baper, bawa perasaan, bawa bertungki. Pak Anies sepanjang hidupnya sampai saat ini dipersekusi, diintimidasi, dijelek-jelekkan oleh buzzer. Slow ya. Itu namanya mental petarung. Dan itu calon pejabat publik yang baik. Nggak tipis telinga, karena dia harus terima kritikan dari sumber mana aja. Itu namanya calon-calon pemimpin yang baik. Anies Rashid Baswedan namanya. Nggak ada baper terhadap kritikan, walaupun bersifat fitnah. Nah, kalian ini tungki kalian ini. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat video. Aduh, ancaman lagi, ancaman lagi. Untuk Bapak yang di Komisi 6, anggota DPR RI yang sekarang lagi viral, Bapak kan menanyakan siapa yang mengonten ataupun yang menyebarkan video tersebut. Itu yang menyebarkan kan itu di gedung itu sendiri, Pak. Kalau mau nyari, cari aja di gedung itu sendiri, kan pasti tahu. Entah itu orang media, entah itu siapa, kan begitu. Kalau kami netizen ini cuman penonton. Jadi kami penonton ini ya terpaksa menebak kelakuan Bapak waktu menerima amplop itu. Kalau memang amplop itu umpamanya tidak ada apa-apanya, ya enggak usah Bapak waktu nerima itu kayak diselipin di bawah meja. Terang-terangan aja, taruh di atas meja, buka sekalian. Agar jangan menjadi curiga para netizen ataupun masyarakat yang melihat konten itu. Jadi begitu Pak, jadi Bapak enggak usah merasa marah, enggak usah merasa tersinggung. Kemudian kalau amplop itu mau dibuka sekarang-sekarang ini, mungkin netizen nggak percaya lagi. Mungkin isinya bisa saja sudah diganti. Nah, jadi intinya seperti itu, Pak. Jadi kalau Bapak mau mencarinya siapa yang menyebarkan itu, ya di gedung DPR RI itu. Nggak mungkin yang menyebarkannya orang di luar gedung, kan begitu. Nah, jadi begitu saja, Pak ya. Tak usah marah-marah. Bapak selaku wakil kami, wakil rakyat se-Indonesia ini, yang bekerja melalui Komisi 6, ya mudah-mudahan saja Bapak amanah orangnya, kan seperti ini, apalagi ini bulan puasa. Itu aja Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mereka takut, ngomong aja yang gede. Tapi begitu ditantang memanggil Ahok, mereka kebanyakan gelisah. Jadi nggak salah kalau publik menyebut orang-orang seperti Andre Rosiade ini cuma berani ngata-ngatain orang di belakang saat orangnya nggak ada. Omongan mereka hebat saat orangnya nggak ada di depan mereka. Istilahnya cuma jago kandang. Alangkah lucunya di negara ini, orang-orang yang jauh lebih berkuasa di atas Ahok, seperti misalnya Menteri BUMN dan Presiden saat itu, tidak bisa melihat apa yang Ahok lihat. Sekelas Komun aja bisa tahu, harusnya Menteri BUMN jauh lebih tahu. Harusnya Presiden lebih tahu lagi karena menguasai semua data intelijen. Aneh kalau mereka tidak tahu, lantas kemudian Ahok yang menjadi kambing hitam, disalahkan kenapa enggak melaporkan dari dulu. Bagi saya, justru mereka yang terkesan menyalahkan Ahok itulah yang sedang cari panggung dan pansos. Mereka mau dapat kredit, ikut menjadi pahlawan yang mengutuk kasus korupsi di Pertamina. Padahal sama aja, enggak ngapa-ngapain juga. Kalau menyerempet nama Ahok, nama mereka menjadi viral dan ikut masuk berita. Kalau mereka ditantang ikut debat, pasti tidak akan mau dengan alasan segudang. Mereka tidak akan mau berhadapan langsung dengan Ahok, karena mungkin dalam hati mereka sadar Ahok itu benar. Jadi mau dibantah kayak gimana pun, mereka tetap kalah dan tidak bisa berkutik. Banyak orang yang suka nyinyirin Ahok. Giliran Ahok bersuara, mereka ngamuk. Bilangnya Ahok cari muka, cari sensasi, cari panggung. Banyak orang minta Ahok diperiksa. Giliran Ahok bersedia diperiksa, semua pada diam dan gak ada yang berani. Banyak yang menjelek-jelekkan Ahok di belakang Ahok. Giliran Ahok mau dipanggil, mereka kebakaran jenggot dan ngeles macam-macam. Sebenarnya, apa sih maunya mereka? Kok seperti anak-anak, susah ditebak jalan pikirannya?